Pemirsa, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 yang berfokus pada kinerja penataan ruang laut. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Februari lalu merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut yang tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 yang berfokus pada kinerja penataan ruang laut. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Februari lalu merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut yang tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP hadir sebagai instrumen strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi biru yang menjadi arah pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Kebijakan ekonomi biru merupakan kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa substansi integrasi yang bisa kami sampaikan juga di sini adalah rencana pola ruang ini mencapai target kawasan konservasi laut 30% tahun 2045. Nah, ini akan menjadi tindak lanjut kita di tahun-tahun ke depan, yang mana ini merupakan bagian dari pelindungan ekosistem nasional. Dan ini sudah kita akomodir alokasi ruangnya di dalam dokumen rencana tadi, baik rencana tata ruang wilayah nasional maupun rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang, penguatan sistem perkotaan nasional atau SPN, kemudian pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN, serta sistem jaringan infrastruktur laut dan konektivitas maritim. Kemudian juga rencana tata ruang, ini pengaturan kawasan strategis nasional laut, baik dari sisi kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan. Berikutnya adalah program prioritas nasional, ini dukungan terhadap ekonomi biru, ketahanan dan keamanan maritim, perikanan budidaya berkelanjutan, perumahan pesisir, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana. Bapak Ibu sekalian, rencana zonasi kawasan itu merupakan instrumen kunci dari pengaturan ruang laut lintas provinsi dan juga di wilayah di atas 12 mil untuk. Dari Jakarta, Jeliswata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.